karena kami tahu Engkau selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan karena Kau pegang terus tangan kami di setiap musim hidup kami. Dan sampai hari ini di minggu pertama di bulan Agustus, Tuhan betapa dahsyatnya Engkau, betapa ajaibnya Engkau. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami siap Tuhan, kami buka hati kami. Datanglah Roh Kudus, penuhi kami. Di dalam nama Yesus kami siap untuk beribadah. Haleluya. Amin. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup.
disembah, Kau lagi diagungkan. Kami mau terus memuji Tuhan. Kami mau terus bersorak-sorak bagi Tuhan di tempat ini Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya saudara. Haleluya. Saudara, puji Tuhan. Minggu pertama ini saudara, sebenarnya saya begitu banyak kesaksian saudara. Karena saya sudah lama tidak ada di tengah-tengah saudara di GB Alberta, tapi doa dan hati saya tetap untuk saudara. Karena puji Tuhan saudara, waktu saya sebentar nih saudara, beberapa menit sebentar, waktu sekitar bulan Februari saudara, bulan Februari di tahun ini, Tuhan izinkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin saudara. Amin. Bulan ini, bulan Februari di tahun ini, saya dan keluarga saya menjadi penyintas ya, mantan, kalau katanya mantan sakit COVID-19 saudara. Wow, saudara, sebenarnya tidak membayangkan juga, tapi juga saya juga tidak berharap saya aman-aman juga sebenarnya saat itu. Tapi sedikit saksinya saudara, saya dibawa ke Wisma Atlet tanggal 3 Februari. Tanggal 3 saya duluan waktu itu dinyatakan positif, lalu keluarga saya saat itu masih menjalani tes swab PCR. Saya dibawa tanggal 3 ke Wisma Atlet. Puji Tuhan, singkat cerita saudara, saya di sana sekitar kurang lebih 10 hari untuk menjalani tes swab PCR untuk yang kedua kali. Tapi selama sampai di sana, gejala saya demam, batuk, tapi penciuman semuanya masih aman saudara. Cuman batuknya luar biasa, demam, kepala saya pusing. Nah, saya dibawa dong ke Wisma Atlet. Hari kedua, hari ketiga tidak ada perubahan sesudah saya minum obat, makan juga tidak berselera saudara karena obat itu. Tetapi pada hari yang ketiga, saya ingat saudara, saya rasa saya sudah sampaikan pujian dan doa yang Tuhan udah nggak tahu lagi semua apa. Tuhan menyembuhkan saya, Tuhan lindungi orang tua saya dan segala macam. Tetapi hari yang ketiga saudara, hari yang ketiga ketika saya di Wisma Atlet, Roh Kudus berkata kuat. Saking kuatnya bukan hanya kedengaran di hati saya saudara, tapi juga di telinga saya. Apa yang Roh Kudus katakan? Turun ke bawah, ganti obat batukmu. Karena waktu itu saya di tower 5 di lantai 17, dan setiap tower itu di Wisma Atlet itu ada obat-obatan dan dokter semua pusatnya, senternya di bawah lantai ground itu kan. Oke, saya sudah kasih obat saudara, tapi kalau sama Tuhan, kok saudara kalau saat itu saya tidak mematuhi Tuhan, mungkin saja saya akan lebih lama di sana, mungkin saja akan keadaan lebih parah dan sebagainya. Tetapi saya pikir itu berkali-kali Tuhan bilang, turun ke bawah, ganti obat batukmu, ganti obat. Singkat cerita saya turun ke bawah, saya datangi dokternya, saya bilang, dok tolong saya mau ganti obat batuk. Dia bilang, loh tapi sudah dikasih obatnya. Dan dia bilang, iya dok, tapi bisa nggak saya tolong yang lain, soalnya nggak ada perubahan. Maunya obat apa ibu? Dia bilang, terserah. Aku bilang, dokter apa yang penting jangan ini, aku bilang. Saya lupa saudara mereknya apa saat itu. Dan lalu dia kasih saya obat saudara 3. Dia bilang, coba ini dulu ya bu. Dia diem dan dia kasih obat saya. Saudara tahu pada hari yang ketiga itu, saya percaya segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang pernah kebetulan saudara. Apalagi kita dalam Tuhan saudara. Kemudian pada hari malam itu, saya tidur jam 8 malam. Saya matikan semua ini lampu ruangan. Saya minum obat. Tiba-tiba saya nggak tahu jam berapa, itu kayak keringat saya kayak bus gitu. Saudara, kalau saudara yang ibu-ibu bisa tahu ya, jemur pakaian itu biasanya kalau kita tanpa pras, bisa kan air langsung bus gitu ya. Nah saya rasakan malam itu saya seperti itu. Lalu saya pegang badan saya semua dan nggak ada yang keringat. Tapi saya merasa kayak keringat saya kayak bus gitu, kayak keringat tapi tidak keringat. Paginya saudara, tiba-tiba saya lihat YouTube ya. Saya biasakan diri saya juga untuk beribadah juga. Tiba-tiba ada lagu pujian dari salah satu gereja Tuhan, dan itu menguatkan saya. Dan ketika saya minum obat itu saudara, pagi itu juga, saat itu juga, mujizat sedang terjadi saudara. Saya sembuh saudara, saya sembuh hari itu juga. Mungkin bagi kita saudara, ketika bangsa Israel juga mengelilingi berpuluh tahun sampai ke kota Kanaan, mungkin bagi kita Tuhan kapan menjodoh kita apakah setahun 5 bulan, tapi bagi Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saudara sembah, melakukan mujizat bisa saat itu juga. Haleluya. Dan hari itu saya sembuh. Hari itu saya tidak batuk lagi. Serius saudara, saya tidak batuk. Demam saya turun, saya selera makan. Jadi saya nggak perlu nunggu 10 hari sebenarnya ngetes PCR. Cuman di Wisma Atlet mengharuskan hari yang ke-10 pasien harus di swab PCR. Hari ke-4
saya sudah sembuh karena Tuhan kita dahsyat. Amin. Tuhan kita luar biasa. Dan saya percaya di minggu pertama ini di bulan 8 kita sama-sama berdoa untuk negara kita semua, untuk bangsa Indonesia. Orang biarlah melalui pandemi ini semakin orang semakin mengasihi Tuhan, semakin dekat sama Tuhan, semakin bawa jiwa-jiwa untuk Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Puji Tuhan, kita siap untuk memuji Tuhan bersama. Amin saudara. Haleluya. Yesus kita dahsyat. Dari utara ke selatan, timur ke barat, semua mendengarkan pujian bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah.
Kami siap kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya kalau waktu adalah waktu yang terbaik untuk kami. Amin. Kami percaya Tuhan, kalau rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik untuk kami. Amin. Terima kasih Roh Kudus. Ketika firman-Mu disampaikan, biarlah terus tanah kami, hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan. Kami mau taatkan firman-Mu. Amin. Haleluya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Amin Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Semua ada waktu Tuhan. Tetap setia saudara, tetap setia mengandalkannya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Kami siap kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami Tuhan lebih lagi. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kami persilakan untuk hambanya.
Shalom saudara, dimanapun Anda berada dan yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini, saya berdoa kiranya roh Tuhan bekerja untuk boleh memberkati saudara dengan firman-Nya. Saudara, pembacaan firman Tuhan terambil dari Lukas 23 ayat 33 sampai dengan 43 yang berbunyi demikian. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara, dalam satu percakapan pastoral, seorang anak muda berkata kepada pendetanya, "Jika Bapak meminta saya untuk menerima Papa sulit, saya bisa menerimanya kembali, tapi saya tidak mungkin mengampuninya." Saudara, itulah sebuah contoh penerimaan tanpa pengampunan. Dalam kasus yang lain, saudara, seorang bos berkata kepada karyawannya yang telah melakukan kesalahan yang fatal, sehingga membuat kerugian yang cukup besar di perusahaan itu. Sang bos berkata, "Saya bisa mengampuni kesalahanmu. Apa yang telah kau perbuat, saya bisa mengampuni. Tetapi saya tidak bisa menerima kamu kembali bekerja di tempat ini. Maaf, silakan kamu keluar." Saudara-saudara, itulah contoh dari apa yang disebut pengampunan tanpa penerimaan. Saudara, padahal pengampunan dan penerimaan itu seperti dua sisi mata uang yang menyatu. Pengampunan dan penerimaan, tapi oleh manusia seringkali dipisahkan, saudara. Sebenarnya pengampunan tanpa penerimaan tidak mungkin bisa terjadi, saudara. Penerimaan tanpa pengampunan adalah keterpaksaan. Pengampunan tanpa penerimaan adalah kebohongan belaka, saudara. Tidak mengampuni berarti tidak menerima. Tidak menerima berarti tidak mengampuni, saudara. Dengan kata lain, pada faktanya manusia itu sulit untuk memberi pengampunan dan menerima kembali orang yang bersalah kepada mereka. Demikian faktanya, bukan? Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi marilah kita menilai secara objektif. Bila kita telah melakukan kesalahan, apalagi kesalahan yang fatal terhadap seseorang, dosa besar terhadap orang itu, lalu layakkah kita meminta diri kita diampuni, apalagi diterima kembali? Apalagi kesalahan itu diperbuat kepada pasangan kita, istri kita, suami kita, atau anak orang tua kita, saudara, famili kita, saudara, atau rekan bisnis kita yang lebih akrab daripada saudara. Bila kita telah melakukan kesalahan, dosa yang begitu besar terhadap mereka, layakkah kita meminta ampun? Layakkah kita minta diterima kembali? Hak mereka untuk tidak mengampuni kita adalah hak mereka untuk tidak menerima kita kembali. Namun saudara, sayangnya saudara, inilah yang menyesakkan jiwa kita. Pada waktu kita melakukan kesalahan, kebutuhan kita yang terbesar adalah diampuni. Diampuni, saudara. Yang kedua, kita diterima kembali. Tetapi pada waktu kita tidak mendapatkan demikian pengampunan dan penerimaan,
Ada perasaan guilty feeling yang tidak akan selesai. Satu traumatik di dalam kehidupan kita yang mempengaruhi kejiwaan kita, saudara. Saudara, seorang dokter dari kota Iowa, US, yang bernama David Belgam, saudara, pernah berkata bahwa 75% orang sakit yang berada di rumah sakit menderita penyakit fisik yang disebabkan oleh gangguan jiwa atau gangguan emosional. Apa yang mereka rasakan di dalam fisik mereka sebetulnya bermula pada keadaan emosional atau keadaan kejiwaan. Kebanyakan dari mereka merasa guilty feeling karena perbuatan salah yang mereka perbuat. Apa yang dibutuhkan mereka? Pengampunan dan penerimaan. Saudara-saudara, kita semua membutuhkan pengampunan dan penerimaan, bukan? Khususnya setelah kita melakukan satu kesalahan atau dosa yang begitu fatal. Tanpa pengampunan dan kita diterima kembali, jiwa kita akan mengalami satu keadaan yang parah, traumatik yang dalam. Sayang sekali, saudara, sering kali kita tidak mendapat apa yang kita harapkan, pengampunan dan penerimaan itu. Betapa mahal harganya, betapa tidak mudahnya orang yang telah kita sakiti itu memberi pengampunan kepada kita dan juga penerimaan kepada kita kembali. Namun kabar baiknya, saudara, jika manusia belum tentu mempunyai kerelaan untuk mengampuni dan menerima kita, saya ingin berkata kepada saudara bahwa di ruang hati Allah selalu tersedia pengampunan dan penerimaan bagi orang yang berdosa. Di ruang hati Allah selalu tersedia pengampunan dan penerimaan bagi orang yang berdosa, saudara. Saudara, dalam kitab Lukas 23 ayat 33 sampai 43 yang telah kita baca tadi, diceritakan kisah tragis tentang penyaliban Yesus yang dipancang di antara dua orang penjahat di sebelah kiri dan kanannya. Saudara, Yesus yang tidak pernah melakukan kejahatan, dosa, perbuatan yang amoral, dari semalam telah menjadi bulan-bulanan masa, saudara. Ia ditangkap di Taman Getsemani setelah menerima ciuman pengkhianatan muridnya sendiri, yang telah menjual dia dengan harga 30 keping perak. Ia diadili ke sana kemari melalui 6 kali pengadilan yang tidak adil, dengan memunculkan saksi-saksi dusta, saudara. Bajunya dilucuti, ia dihina, ia diolok, ia dipermainkan, ia disiksa dan dicabuk. Seluruh tubuhnya dari kepala sampai ujung kaki penuh dengan darah. Tetesan darah tak berhenti-henti karena mereka melukai, karena mereka menyiksa dia. Kulitnya pecah, dagingnya terkuak, wajahnya lembam membiru. Akhirnya, saudara, paku yang besar dan kasar dipukulkannya menembus telapak tangannya yang lunak itu, menempel di kayu salib. Saudara, tak terbayangkan betapa sakitnya seluruh tubuh Yesus. Tapi saya ingin mengatakan jauh lebih sakit perasaan atau jiwa yang ada di dalamnya. Saudara, di tengah-tengah ejekan, cacian, kebencian, dan penolakan yang diterima oleh Yesus, Yesus mengucapkan 2 kalimat yang menyatukan pengampunan dan penerimaan itu. Justru pada saat-saat dia sekarat menjelang kematiannya. Saudara, pengampunan diberikan oleh Yesus saat ia berkata kepada Bapaknya, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Satu pengampunan yang manis keluar dari mulutnya, yang memohon pengampunan bagi orang-orang yang telah menyakiti dia, yang sangat berdosa kepada dia. Dan ayat 43, dia berkata satu kalimat lagi, "Aku berkata kepadamu," katanya kepada salah seorang penjahat, "hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara, penerimaan itu diberikan kepada orang penjahat di sebelahnya yang sama-sama tersalib, yang dari tadi mencaci maki dia, tetapi Tuhan menerimanya kembali. Saudara-saudara, Yesus menjatuhkan pengampunan dan penerimaan di atas kayu salib, di dalam kondisi di mana tidak mungkin seorang tersalib bisa mengeluarkan kalimat pengampunan dan penerimaan sebelum kematiannya datang. Saudara-saudara, inilah kabar baik. Di ruang hati Allah selalu ada pengampunan dan penerimaan bagi orang yang berdosa. Tetapi saya ingin mengatakan pada saudara pula, tidak semua orang bisa menerima pengampunan dan penerimaan Tuhan itu.
Orang seperti apakah yang dapat diampuni dan diterima Tuhan kembali? Jawabnya adalah, yang pertama-tama adalah orang berdosa yang merasa dirinya berdosa, saudara. Saudara, dalam dunia ini ada dua macam orang berdosa, saudara. Pertama, orang berdosa yang merasa diri berdosa. Yang kedua, orang berdosa yang merasa diri tidak berdosa, saudara. Dua macam orang berdosa ini terwakili oleh dua orang penjahat di kayu salib yang berada di sebelah kanan dan kiri Yesus, saudara. Kita tidak tahu identitas kedua penjahat yang disalib di sebelah kiri kanan Yesus itu, saudara. Siapakah nama mereka, dari manakah asal mereka, apa pendidikan mereka, dan kita tidak tahu kejahatan apa yang mereka perbuat sehingga mereka dihukum dengan cara yang sangat mengerikan, penyaliban. Tetapi dengan kata penjahat yang digunakan oleh Lukas dalam bahasa aslinya menyimpulkan mereka bukan penjahat kriminal biasa, saudara, tapi seorang kriminal yang tidak bisa diampuni lagi karena mereka telah melakukan kejahatan yang kejam dengan ganas, merampok, menganiaya, memperkosa, dan membunuh, saudara. Sehingga orang-orang seperti ini dianggap tidak bisa direhab lagi. Karena itu pengadilan memutuskan untuk menyalibkan orang-orang seperti ini. Saudara, sampai di atas kayu salib, dalam keadaan kesakitan dan keputusasaan menjelang ajal, saudara, kedua penyamun itu mencela Yesus yang sama-sama disalib beserta dengan mereka. Lukas 23 ayat 39 menceritakan, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Saudara, kitab Matius berkata bukan cuma seorang sebetulnya yang pertama-tama menghujat, tetapi kedua-duanya menghina, mengolok-olok Yesus tak habis-habisnya. "Bukankah engkau adalah Kristus?" Saudara, perhatikan kata "bukankah engkau adalah Kristus". Ini bukan satu pengakuan bahwa yang disalib di sebelah mereka adalah Kristus, tetapi ini satu olokan, satu penghinaan, saudara. Sama seperti zaman sekarang kalau orang berkata, "Bukankah kamu laki-laki?" Artinya apa? Kok kamu tidak jantan sih? Ada orang juga yang berkata kepada kita, "Bukankah kamu suami?" Selanjutnya kalimatnya adalah, "Kok takut sama istri sih? Bukankah engkau seorang insinyur? Bukankah engkau apoteker? Kok nggak profesional sih?" Mereka sedang meragukan kita, bukan? Begitu juga perkataan, "Bukankah engkau adalah Kristus?" Saudara, penjahat itu mengolok-olok Yesus. "Engkau yang sering disebut Mesias, engkau yang sering disebut Kristus, mana buktinya?" Tapi kalimat selanjutnya, "Selamatkanlah dirimu," artinya buktikan, lalu selamatkanlah kami. Oh, saudara-saudara, betapa egoisnya mereka. Setelah mereka menghina kalau betul-betul Yesus adalah Mesias, mereka juga minta diselamatkan. Saudara-saudara, betapa naifnya dosa telah membuat orang ini merasa diri lebih benar daripada Yesus dan berhak, saudara, untuk boleh mencaci maki Yesus. Saudara, lihatlah betapa rusaknya moral kedua orang ini. Kapan mereka pernah mengenal Yesus? Kapan mereka pernah bersinggungan hidup dengan Yesus? Kapan Yesus pernah melakukan kesalahan kepada mereka? Kapan Yesus pernah melakukan kejahatan kepada mereka? Sama-sama menderita, tersalib, seharusnya sama-sama sependeritaan dan saling simpati. Tetapi yang mereka lakukan adalah mencaci maki Yesus, seolah-olah Yesuslah penyebab mereka disalib. Saudara-saudara, dosa membuat manusia menjadi picik. Dosa membuat manusia begitu jahatnya. Dosa membuat manusia di tengah-tengah kematiannya masih bisa menghina orang lain. Dosa membuat manusia yang diciptakan begitu sempurnanya oleh Allah, menurut gambar dan rupa Dia, menjadi rusak total, saudara. Dosa membutakan mata hati manusia bahwa mereka adalah manusia yang kotor di hadapan Allah, tetapi mereka masih membandingkan diri dengan orang lain dan merasa diri lebih benar. Saudara, bisa dibayangkan betapa lukanya perasaan Yesus menerima penghinaan itu. Namun di tengah-tengah perjuangannya menahan sakit atas seluruh luka di tubuhnya, karena dicambuk, ditampar, dipaku di kaki dan tangannya, di tengah-tengah darah yang terus-menerus menetes.
Yang belum lagi olokan para pengawal Romawi dan cacian mereka yang menyakitkan hati Yesus. Yesus tetap diam. Tak ada balas cacian yang dikeluarkan dari mulutnya. Tak ada sumpah serapah yang dikeluarkan dari bibirnya. Tapi tak lama kemudian keluarlah 7 perkataan Tuhan yang diucapkan di atas kayu salib. Saudara, yang pertama yang diucapkan adalah sebuah doa, sebuah permohonan kepada Bapaknya. Apa yang dia mohonkan? Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pengampunan yang dia keluarkan, permohonan pengampunan yang dia naikkan kepada Bapa untuk orang-orang yang telah melukai dia, termasuk penjahat di sebelah kiri dan kanannya. Saudara, inilah perkataan yang sangat mengherankan. Bagaimana mungkin diucapkan oleh seseorang yang telah begitu menderita, disakiti, dan dalam keadaan sekarat menunggu kematian. Doa permohonan pengampunan yang dia naikkan. Saudara-saudara, kemungkinan doa inilah yang membuat salah seorang penjahat yang mencaci maki Yesus itu tertegun dan mulai menghentikan caciannya. Ia mulai sadar bahwa Yesus adalah orang yang sungguh-sungguh berbeda dengan kebanyakan orang, termasuk dengan dirinya. Ia mulai percaya bahwa Yesus adalah Mesias seperti yang banyak diceritakan orang. Disitulah mulai perasaan takut datang kepada dia. Takut akan Allah. Saudara, kesadaran akan siapakah Yesus memunculkan rasa takut di dalam diri penjahat ini. Ia menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa yang kotor dan hina. Seumur hidupnya hanya melakukan dosa-dosa dan dosa. Ia sadar bahwa dosa merupakan konsekuensi yang berat, hukuman mati yang harus ditanggungnya. Saudara, dosalah yang membawa ia ke salib yang mengerikan, yang mengakhiri hidupnya beberapa saat lagi. Saudara, dan yang jauh lebih mengerikan adalah hukuman dosa yang harus ia terima setelah kematian itu tiba. Tanggung jawab di dalam kekekalan itu yang menuntut seluruh perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan, hasilnya hanyalah kematian belaka. Saudara, sementara itu temannya masih terus-menerus mencaci Yesus. Kemudian ia menegur temannya lalu berkata, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Saudara, lihat, dia tidak berdalih lagi. Ia tidak merasa diri lebih benar dan lebih benar lagi. Dia tahu bahwa dia manusia kotor yang pantas dihukum Allah, dilemparkan ke perapian api yang menyala di neraka. Ironinya, saudara, pada saat seorang berdosa menyadari dirinya kotor dan berdosa di hadapan Allah, disitulah anugerah pengampunan itu datang menghampiri dia. Disitulah anugerah penerimaan itu datang mendekati dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kasih Tuhan yang luar biasa kepada orang berdosa. Siapa yang dapat menerima anugerahnya? Orang berdosa yang merasa dirinya berdosa. Saudara, saya pernah diajak ke rumah sakit oleh seorang pendeta rekan saya. Dia berkata, "Maukah engkau mendoakan seorang jemaat saya yang sedang sekarat? Dokter bilang usianya tinggal beberapa hari lagi karena kanker yang ganas." Saudara, saya berkata, "Oke, yuk kita datang." Saudara, dikabarkan bahwa bapak ini yang kira-kira berusia 70 tahun kena kanker ganas, dalam 3 bulan habis tubuhnya. Dan sekarang adalah saat-saat menjelang ajalnya. Siapakah bapak ini? Saudara, pendeta teman saya berkata dia seorang ateis, pandai luar biasa dan kaya. Istri dan anaknya rajin ke gereja, tapi dia tidak pernah satu kali pun mau menginjak kakinya dan berbakti di gereja. Saudara, dia tidak melarang istrinya, tapi dia anti terhadap agama. Dia tidak mengakui adanya Tuhan. Buat dia Kristus itu hanyalah dongeng orang-orang Yahudi yang primitif di abad mula-mula. Saudara, pada waktu saya masuk ke rumah sakit, dia sedang terbaring. Badannya kurus sekali. Sebelumnya istrinya mengajak saya berbicara lebih dahulu. Dia berkata, "Pak Beni, semalam
Suami saya berkata kepada saya, "Kamu jangan pergi ya. Kamu jangan tinggalkan saya sendiri. Saya butuh kamu." Lalu dia tertidur, tiba-tiba terbangun. Lalu dia bertanya sama istrinya, "Kalau aku bertemu dengan Tuhan Yesus, aku harus ngomong apa? Aku harus bicara apa?" Saudara lihat, cerita ini sungguh-sungguh menggetarkan hati saya. Saat seorang ateis yang seumur hidup tidak percaya pada Tuhan, ketika menjelang kematiannya real sekali, "Kalau aku berjumpa Yesus, aku harus ngomong apa?" Saudara, berdasarkan cerita itu kemudian saya mulai mendekati dia di ranjangnya, mengajak ngomong. Lalu dia bertanya pertanyaan yang sama, "Pak Pendeta, kalau saya nanti berjumpa dengan Tuhan Yesus, saya harus bicara apa?" Saya seumur hidup menolak dia, Bapak. Saya berkata, "Pak, katakan sama Tuhan Yesus, 'Tuhan, saya tahu saya orang berdosa. Seumur hidup cuma menolak Tuhan dan menghina Tuhan. Tuhan, ampuni saya ya.'" "Apakah Tuhan mau mengampuni saya?" kata dia. "Pasti Tuhan akan mengampuni Bapak. Orang berdosa yang merasa dirinya berdosa itu paling disenangi Tuhan. Dan Tuhan akan memberi pengampunan dan penerimaannya. Tapi maukah Bapak sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus, Bapak bertemu di ranjang ini, memohon doa pengampunan pada Tuhan?" Lalu dia menatap saya dan berkata, "Apa mungkin saya diselamatkan?" "Sangat mungkin, karena Bapak dicintai dan dikasihi Tuhan." Saudara-saudara, hari itu saya bimbing dia berdoa untuk boleh meminta pengampunan dengan Tuhan. Dengan tetesan air mata dia berdoa dan menangis. 2 hari kemudian rekan pendeta teman saya itu mengirim sebuah WA dan berkata, "Pak Beni, Bapak itu telah meninggal dunia pagi ini." Oh saudara, itulah kasih Tuhan. Bapak itu seumur hidupnya menolak dia, menghina dia, tidak peduli dengan dia sebagai pencipta dan penebusnya. Pada detik-detik terakhir ketika dia mau mengaku dosa-dosanya, Yesus tetap mengampuninya. Yesus tetap menerimanya. Sama seperti penjahat yang disalib. Saudara, penjahat itu tidak pernah melakukan apapun yang baik di mata Tuhan selain dosa dan dosa. Setelah dia mengaku kepada Tuhan dan memohon diselamatkan, Tuhan menyelamatkannya. Apakah setelah itu dia melakukan kebaikan? Tidak. Tidak sama sekali. Di detik-detik terakhir, Tuhan tetap ingat bahwa orang ini adalah juga umat kepunyaannya. Oh saudara, datang pada Yesus. Kalau engkau dan saya telah melakukan satu perbuatan yang jahat kepada manusia, yang begitu fatal, dosa yang menyakitkan hati orang lain atau pasangan kita, ketika mereka menolak, ketika mereka tidak mau mengampuni kita, pantas dan layak. Tetapi Tuhan selalu mempunyai ruang untuk mengampunimu dan mengampuniku. Saudara, datang pada Yesus. Saudara-saudara, orang seperti apakah yang akan mendapat pengampunan dan penerimaan Tuhan? Yang pertama saya ingatkan kembali, orang berdosa yang merasa dirinya berdosa. Namun yang kedua, saudara, orang berdosa yang memohon anugerah Allah, saudara. Saudara, langkah awal untuk menerima pengampunan Tuhan adalah kita benar-benar menyadari bahwa kita adalah orang berdosa. Tapi langkah itu belum cukup, saudara. Kita memerlukan untuk bertindak satu langkah lagi, yaitu memohon anugerahnya. Saudara-saudara, di tengah-tengah menghadapi kematiannya, salah seorang penjahat yang ada di sisi Yesus, saudara, mulai merasa bahwa dia orang yang betul-betul membutuhkan pengampunan dan penerimaan. Hatinya hancur dan merasa terbuang. Mungkin ia ingat kembali, saudara, bagaimana reaksi masyarakat yang menonton sidang perkaranya. Pada waktu hakim berkata, "Salibkan orang ini. Hukuman mati pantas untuk dia yang begitu jahat." Wow, orang banyak itu bersorak-sorak dan bertepuk tangan mengejek dia dan mencaci maki dia. Dia tertunduk, rasa terbuang dan tertolak. Saudara, mungkin juga ia teringat ketika pagi itu ia berada dalam penjara dan ia mendengar kabar eksekusi penyalipannya. Ia menangis meraung-raung memohon ampun.
Tapi tidak ada satu orang pun yang mau mengampuni dia. Bahkan meludahi dia, mencaci, menseret dia ke bukit Golgota, sehingga salib menjadi bagiannya. Ketika dia tersalib, tidak ada satu orang keluarga pun yang mau datang melihat dia, apalagi menangis untuk dirinya. Seluruh keluarganya tidak hadir karena malu mempunyai anak atau mempunyai anggota keluarga yang mati tersalib. Tetapi pada saat dia mendengar permohonan Yesus kepada Bapaknya, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ia merasa perkataan itu begitu menyejukkan hatinya. Seperti suara seorang ibu yang mendekap putranya dan memohon belas kasihan dari suaminya agar berhenti memukul anaknya yang bersalah itu. Demikian ia rasakan suara doa permohonan Yesus kepada Tuhan Bapa Surgawi. Saudara, sudah lama ia mencari hati yang mau mengampuni dan menerima dia seperti itu. Menerima dia apa adanya tanpa syarat. Di dalam keadaan kenajisan dan kekotoran yang menjijikkan orang lain, dia ingin diampuni, dia ingin diterima. Saudara, perkataan Yesus itulah yang membuat ia menoleh Yesus. Kemudian ia mulai memberanikan diri dan memohon kepada Yesus dengan rendah hati, dengan hancur hati. "Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja." Perhatikan, dia memohon, "Ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja." Jesus, remember me when you come into your kingdom. Saudara, ia tidak minta banyak. Ia hanya minta diingat bila satu kali kelak Yesus itu datang sebagai Raja. Di sini dia sudah memulai mengaku bahwa Yesus adalah Mesias. Satu kali kelak akan datang kembali. Dia hanya ingin diingat oleh Yesus. Just remember me. Saudara, ia tahu dia tidak punya hak meminta pada Yesus. Dia tidak pantas, dia tidak level. Apalagi baru saja dia mencaci maki Yesus. Sungguh-sungguh dia telah berdosa terhadap Sang Mesias itu. Tetapi permintaannya tidak banyak. Just remember me. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa jawab Yesus? Bagaimana respon Yesus mendengar permintaan penjahat itu? Seharusnya kita bisa membayangkan reaksi yang wajar adalah Yesus menengok ke arahnya dengan sinar mata yang menyala-nyala, yang garang, penuh dengan kebencian, seperti seekor singa yang luka. Bukankah penjahat ini tadi mencaci maki dia? Dalam hatinya mungkin Yesus akan berkata, "What are you asking for? Look at you, shame on you. Apa yang kamu minta? Malu kamu tadi mencaci maki aku, sekarang kamu ingin diingat oleh aku. Oh, no way." Saudara-saudara yang dikasih, tapi itukah respon Yesus? Tidak sama sekali. Mendengar permohonan yang keluar dari hati yang hancur itu, saudara-saudara, yang dinaikkan dengan perasaan ketidaklayakan, yang memohon anugerahnya, ia tersentuh sekali. Ia tersentuh sekali. Saudara, kerasnya cabuk pengawal, kerasnya hentakan palu, dan tajamnya tusukan paku di kaki dan kanannya menghancurkan kulit dan dagingnya. Tetapi doa seorang berdosa yang memohon untuk diingat oleh Tuhan meluluhkan hatinya. Kasih mengalir tak terbendung, saudara. Hatinya bergejolak penuh emosi karena untuk tujuan itulah ia mau mati di salib yang mengerikan, yaitu menjadi tumbal pengganti hukuman dosa bagi orang berdosa. Karena itu Yesus berkata kepada penjahat itu, "Truly I tell you, today you will be with me in paradise." Karena itu Yesus berkata kepada orang itu, "Hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara, sungguh ini jawaban yang tak terduga, tak terpikirkan, melampaui dugaan daripada si penjahat itu sendiri. Dia hanya meminta untuk diingat. Tapi Yesus mengajaknya bersama-sama ke dalam Firdaus. Ia hanya berharap untuk diingat kelak bila Yesus datang sebagai Raja. Tetapi Yesus berkata, "Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara, bagaimana mungkin Yesus memberikan hak istimewa pada seorang penjahat yang mati di kayu salib, yang tidak pernah melakukan apa yang baik di mata Tuhan selain dosa dan dosa.
Saudara-saudara, karena Yesus tergerak hatinya ketika melihat orang berdosa memohon anugerah pengampunannya. Yang diberikan bukan cuma pengampunan, tetapi penerimaan. Diterimanya kembali sebagai anak yang hilang. Diwariskannya kembali segala seluruh tahta surga. Ditebusnya orang berdosa itu dengan darah dan nyawanya sendiri. Saudara, di ruang hati Allah selalu tersedia pengampunan dan penerimaan bagi engkau dan saya, orang berdosa yang merasa diri berdosa dan yang memohon pengampunan daripada Tuhan. Saudara, pada satu kali datang seorang ibu bertemu dengan saya dan berkata, "Pak Beni, mau gak Pak Beni menginjili suami saya?" "Oh boleh ibu." "Suami ibu ada di mana?" Dia berkata, "Suami saya di rumah terbaring sudah 2 tahun di ranjang karena lumpuh stroke." Tapi saya mau cerita dulu kepada Pak Beni siapa suami saya. Dia adalah suami yang saya benci karena telah melukai hati saya bukan cuma sekali 2 kali, tapi sepanjang pernikahan. Ketika saya hamil anak pertama Pak Beni, dia berzina dengan perempuan lain. Ketika saya hamil anak kedua, dia pun mengadakan affair dengan wanita lain. Yang lebih luar biasa, dia terus menyakiti hati saya. Pernah satu malam, dia pulang bersama dengan wanita sekretarisnya, pulang dibawa ke rumah. Lalu dia berkata, "Mam, ini sekretaris kemalaman di kantor, biar dia nginap di sini. Pak Beni, saya menyediakan sebuah kamar. Saya tahu pasti ini wanita peliharaannya." Kemudian apa yang terjadi? Malam-malam dia keluar kamar itu. Dia pikir saya dengan anak-anak sudah tidur. Dia kemudian masuk kamar wanita itu dan berzina di rumah kami sendiri. Saya memeluk anak-anak sambil menangis. Sekarang dia telah stroke. Tidak ada wanita-wanita lain yang mau menemani dia. Saya membawanya pulang dari rumah yang lain ke rumah kami. Saya telah merawatnya selama 2 tahun. Secara manusiawi saya tidak mampu mengasihi dia. Tapi karena Tuhan mengasihi saya, Tuhan memerintahkan saya untuk mengasihi dia. Saya rawat dia. Tolong Pak Beni datang dan menginjili. Saudara-saudara, satu kali saya datang ke rumah ibu itu dan bertemu dengan bapak. Saya melihat seorang tua yang berbaring di ranjang, tidak bisa jalan, dalam keadaan yang lumpuh. Lalu saya berkenalan dengan sang suami. Saya mulai menginjili tentang kasih Tuhan. Dia menangis terus-menerus mendengar Injil itu. Tapi ketika saya mengajak dia untuk bertobat, dia berkata, "Pak Beni, apakah mungkin Tuhan mengampuni saya?" Saya berkata, tidak ada dosa yang tidak diampuni. Tidak ada orang berdosa yang ditolak oleh Tuhan kalau dia mengaku dirinya berdosa dan memohon pengampunan Tuhan. Dia berkata lagi, "Pak Beni tidak tahu siapa saya. Pak Beni tidak tahu betapa bejatnya saya dan rusaknya saya. Sudah begitu kotornya Pak, tidak mungkin diampuni." Saudara-saudara, berkali-kali saya meyakinkan hati Allah yang mengasihi orang berdosa. Saya sampai berkata, "Bapak, lihatlah saya. Saya sama rusaknya dengan Bapak, walaupun dosa kita berbeda-beda. Tapi di mata Tuhan saya pun orang yang begitu buruk dan kotor di matanya. Tapi satu kali dia menjamah saya dan hidup saya tidak sama lagi. Dia mengampuni dan menerima saya, Bapak." Datang pada Tuhan. Saudara, dia tetap ragu. Sampai satu pagi, saya datang ke rumahnya, dia berkata, "Pak Beni, saya telah menjadi anak Tuhan. Saya telah diampuni Tuhan. Saya telah diterima Tuhan." Wow. Saya berkata, luar biasa, puji Tuhan. Lalu saya coba untuk masuk satu pertanyaan. Kalau begitu, kalau kematian datang pada Bapak, apakah Bapak akan masuk surga atau neraka? Dia berkata, "Surga, Pak Beni." "Kenapa masuk surga? Apakah Bapak orang baik?" Dia menangis lagi. "Aku tidak baik, aku tidak baik. Yang baik Tuhan, Pak Beni. Karena dia mau mati bagi saya dan menebus saya yang kotor dan bejat ini." Puji Tuhan, Bapak. Puji Tuhan. Saudara, setelah pulang ke rumah beberapa jam kemudian saya mendengar istrinya menelepon saya dan berkata, "Pak Beni, suamiku telah meninggal dunia."
Oh saudara, saya masuk kamar dan berkata, Tuhan, aku heran padamu. Aku takjub padamu. Bagaimana mungkin orang yang selama hampir 80 tahun berbuat dosa, mempermalukan Engkau, menyakiti hati istri dan anak-anaknya, pada saat dia berkata, Tuhan ampuni aku, Engkau tetap menyelamatkan. Engkau tetap menerimanya kembali. Saudara, itulah keajaiban hati Tuhan. Kasih sayangnya tak terhingga. Unexpected love. Betul-betul di luar dugaan kita. Satu kasih yang tak bersyarat. Meskipun kita begitu kotornya, meskipun dosa telah merusak hati dan nurani kita, Dia tetap datang dan mengampuni engkau dan saya. Saudara-saudara, berbahagialah bagi kita yang telah diampuni Tuhan. Yakinlah bahwa kita diterima Dia. Sampai kematian tiba, kita akan diterima Dia. Tapi bagi saudara yang belum pernah bertobat dengan sungguh-sungguh, yang masih merasa diri benar, maukah engkau datang kepada Tuhan di saat Jumat Agung ini? Saat dunia memperingati bahwa Allah pernah jadi manusia dan mati di kayu salib demi pengampunan seluruh dosa manusia, termasuk saudara dan saya. Maukah engkau diampuni Tuhan? Maukah engkau diterima oleh Tuhan sebagai anak-anaknya kembali? Maukah engkau menjadikan Tuhan itu juru selamatmu? Datang dan berkata, Tuhan, ampuni saya. Please forgive me, Lord, and remember me. Mari kita berdoa. Saudara, mari kita tenangkan hati kita. Bagi saudara yang pernah bertobat dengan sungguh-sungguh dan diampuni Tuhan, diterima kembali menjadi anaknya, maukah engkau bersyukur? Bersyukur untuk penebusan yang telah engkau terima, yang harganya begitu mahal dibayar oleh Tuhan di atas kayu salib. Bersyukurlah kepada Tuhan dan cintai Tuhan lagi, kasihi Tuhan lagi, hormati Tuhan lagi dalam hidupmu. Muliakan Tuhan dengan segala tingkah lakumu. Dan bagi engkau yang belum pernah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, engkau belum pernah bertobat, hidupmu jauh dari kebenaran Tuhan dan kasih sayang Tuhan, maukah engkau pada pagi ini datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku orang berdosa, yang sungguh-sungguh berdosa. Aku mau datang kepadamu. Tuhan, ampunilah segala dosaku. Masuklah ke dalam hatiku, Tuhan. Sucikan hatiku yang penuh dengan kekotoran dosa dengan darah-Mu. Dan terimalah aku menjadi anak-Mu kembali. Menjadi ciptaan yang baru, menjadi milik-Mu. Saudara, Tuhan mau mengampuni engkau. Tuhan mau menyucikan hatimu. Tuhan mau menerima engkau menjadi anaknya kembali. Menjadi ciptaan baru. Berdoalah kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, ampuni aku. Silakan berdoa. Saya menunggu saudara dalam beberapa detik ini. Berdoalah kepada Tuhan. Di ruang hati Tuhan selalu tersedia pengampunan dan penerimaan bagi orang berdosa. Datanglah. Sudah sekian tahun dia menunggu engkau datang dan menjerit memohon pengampunan. Dia ingin mengampuni. Dia ingin menerima engkau kembali. Datanglah. Puji Tuhan. Bapa di dalam surga, engkau telah mendengar doa anak-anak-Mu yang dengan hancur hati memohon pengampunan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau telah mati di salib demi mengampuni kami. Sehingga ketika orang berdosa, ketika kami memohon pengampunan Tuhan, itulah satu kebahagiaan bagi Tuhan. Karena demi keselamatan kami, Engkau rela untuk menerima hukuman dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Jagalah anak-anak-Mu yang baru mengambil keputusan untuk bertobat. Kasihi mereka dan pimpin dan bimbing mereka dengan Roh Kudus-Mu. Dan biar kami yang pernah bertobat, kami dipimpin dan bimbing untuk hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, mencintai Tuhan. Dan hidup bagi nama baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati saudara dan saya. Tiba saatnya saudara kita juga akan
mengarahkan prosesi untuk perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita saudara. Saya minta juga untuk Ibu Gembala untuk maju ke depan, karena salib untuk hidup Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Bulan demi bulan kami boleh lalui. Sekarang tibanya di bulan Agustus, minggu pertama ini, Tuhan masih berikan kesempatan untuk kami makan, minum bersama dengan Engkau. Amin. Walaupun dalam keadaan pandemi, Tuhan, Engkau masih berikan kami kesempatan untuk bersatu dengan Engkau. Amin. Kami percaya Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatu dengan kami, mendatangkan mujizat atas kami, Tuhan. Sehingga kami yang datang dengan berbagai penyakit, kami sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Amin. Kami yang berbeban berat juga Tuhan sudah angkat beban kami. Kami yang dalam pergumulan juga Tuhan berikan kami kemenangan, Tuhan. Amin. Kalau kami ada yang sedih, Engkau juga yang menghapus dan menghibur kami, Tuhan. Karena kami percaya kasih setia Tuhan tidak pernah putus dan tidak pernah berkesudahan. Amin. Itu sebabnya saat ini kami ingin mempersatukan hati, pikiran, perasaan kami kepadamu, Tuhan. Mari Kau sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami. Amin. Sebab setiap kali kami melakukan perjamuan ini, Tuhan, mengingatkan kepada kami akan kematian-Mu di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Engkau mati karena Engkau mengasihi kami. Engkau mati karena Engkau ingin menghapus segala dosa kami, Tuhan. Kami percaya kami sudah disucikan dan dikuduskan. Roh Kudus hadir di tempat ini memberkati kami semua, anak-anak-Mu yang di rumah dan yang ada di gereja, Tuhan. Kuduskan, sucikan kami, layakkan kami, Tuhan, untuk kami dapat makan, minum bersama dengan Engkau, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, kuasa-Mu bekerja di dalam kami. Amin. Iman kami boleh dikuatkan. Amin. Iman kami boleh diperteguh, Tuhan. Pengharapan kami hanya kepadamu. Amin. Terima kasih Bapa. Kami akan sambut dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan dan minum roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang." Mari kita angkat tubuh Kristus lebih tinggi dari kepala kita.
kita angkat tubuh Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat darah Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan syukurmu pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman yang sudah ditabur tidak akan kembali dengan hampa, Amin. tapi akan menjadi berkat bagi kami, Amin. mengingatkan kami, mengajarkan kami, untuk kami selalu taat setia akan firman-Mu. Amin. Terima kasih untuk salib-Mu Tuhan. Amin. Karena di atas salib-Mu kami percaya ada mujizat Amin. Tuhan. Dan kami yang sudah makan minum bersama dengan Engkau, kami percaya mujizat demi mujizat akan terjadi di dalam kehidupan kami. Amin. Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau yang sudah melawat kami Tuhan. Lawatan membangkitkan iman kami Amin. Tuhan. Lawatan-Mu menguatkan iman kami. Lawatan-Mu Tuhan memberikan harapan kepada kami. Amin. Itu sebabnya ajar untuk kami selalu setia kepadamu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pandemi ini Tuhan, membuat kami lebih akrab di dalam keluarga. Di dalam kami pandemi ini kami boleh lebih mengasihi Engkau Tuhan. Kami boleh lebih mendekatkan diri kepadamu Tuhan. Itu sebabnya ajar kami bersyukur untuk segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan.
Terpujilah namamu dari kekal sampai kekal Tuhan. Karena Engkau yang sudah menjamah kami, Engkau sudah menyembuhkan kami Tuhan, Engkau sudah pulihkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kami serahkan kepada pimpinan. Baik, puji Tuhan saudara. Tuhan Yesus baik, amin saudara. Tiba saat juga kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus kita saudara. Saudara bisa memberikan persembahan saudara melalui rekening yang ada tertera di bawah layar kaca Anda saudara. Saudara bisa mentransfernya di sana untuk kerajaan Tuhan, untuk gereja Tuhan tempat ini. Amin. Baik, kita berdoa saudara untuk persembahan kita mau kasih yang terbaik untuk Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih juga Tuhan kami sudah melakukan prosesi untuk perjamuan kudus di minggu pertama. Engkau sangat baik, Engkau baik Bapa. Dan kami juga ucap syukur, kami juga akan memberikan persembahan kami. Berkat setiap tangan-tangan yang memberi juga yang akan mengirimkan ke pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar semuanya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bahkan ditegur Tuhan, biarlah firman-Mu itu boleh terus melekat dalam hati kami Tuhan. Dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari dengan bantuan Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga kalau kami diberi kesempatan untuk duduk semeja dengan Engkau dalam perjamuan kudus. Biarlah perjamuan kudus ini boleh menjadi berkat khusus bagi kami Tuhan. Boleh menguatkan kami, menghibur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah kami juga jemaat-Mu boleh ingat akan memberikan perpuluhan yang milik Engkau Tuhan. Ingatkan kami Tuhan, supaya kami lebih setia lagi untuk mengembalikan perpuluhan yang memang milik Engkau Tuhan. Kami percaya dan yakin, tanpa kami minta pun Engkau sudah memberkati kami. Terima kasih juga Tuhan kalau kami juga boleh memberikan persembahan Tuhan untuk membantu operasional gereja ini Tuhan. Biarlah kami juga boleh setia untuk memberikan persembahan kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk hari ini Tuhan, untuk ibadah ini Tuhan. Dari awal sampai akhirnya Engkau sudah berkati, Engkau sudah pimpin. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini Tuhan. Biarlah Engkau juga berkati dengan berkat yang khusus. Kami percaya pelayanan kami nggak pernah sia-sia Tuhan. Terima kasih, itu bukan dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami Tuhan. Terima kasih Engkau terus memberikan kesehatan, kekuatan pada beliau Tuhan. Kalau apapun yang dipikirkannya, apapun masalahnya, kami percaya dan yakin Engkau terus membantunya, Engkau terus menolongnya, Engkau terus menopangnya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu Tuhan yang ada di AWK ini Tuhan, untuk seluruh jemaat-Mu juga Tuhan.
Biarlah Engkau terus memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami. Kalau di antara mereka ada yang sakit, dalam nama Yesus Kau sembuhkan mereka. Kalau mereka dalam masalah keuangan, Engkau berikan jalan keluar, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk Pendeta Karmelia bersama PDP Felix dan kedua anaknya, Engkau juga berkati mereka, Tuhan. Untuk keluarga mereka, supaya mereka juga boleh menjadi berkat untuk orang-orang sekeliling mereka, Tuhan. Untuk PDP Wikarta Elia berkat istri, anak, menantu, cucu, Engkau juga berkati mereka, Tuhan. Terima kasih Bapak. Untuk PDP Paulus beserta istri juga, Tuhan. Biarlah Engkau juga berkati rumah tangga mereka, Tuhan. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan, biarlah Engkau jawab tepat pada waktunya, Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kami serahkan doa berkat pada Ibu Gembala. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai saat